Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Baik, berikutnya dokter, anak yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa atau bilingual biasanya cenderung akan lambat berbicaranya. Nah, ini mitos atau fakta, dokter? Jadi memang bilingual ini juga sudah termasuk ke gangguan bicara, masalah pada berbicara juga bisa masuk jadi dan terjadi pada anak-anak, dan itu termasuk speech delay. Nah, terkadang jadi tidak maksimal bahasa si anak itu sendiri, karena dia akan mencampur-campur ya. Mungkin kita orang Indonesia, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris biasanya yang paling sering, karena terpapar YouTube bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesianya tidak pas. Jadi kalau pertanyaannya apakah bilingual akan lambat bicara, memang salah satu risiko anak lambat bicara itu adalah bilingual. Jadi saran saya dan juga menurut pengalaman saya di klinik, jadi memang penting kita ajari anak itu bahasa ibunya ya, bahasa yang sering dia akan ngomong selama dia hidup. Mungkin kalau kita ya bahasa Indonesia dulu. Penting dulu dia lulus ataupun fasih bahasa Indonesia, baru kita kasih bahasa-bahasa yang lain. Karena kalau memang bersamaan, nah itu dia jadinya ada istilah kondisinya jadi bingung bahasa. Jadi bingung nih, mau bahasa apa nih ngomong nih. Ini kalau kucing cat atau kucing nih, yellow kuning atau yellow. Dianya juga ya mungkin semakin banyak sensor stimulasi yang tidak pas seperti itu, sehingga si anak ya bisa jadi bingung, bisa jadi nantinya lambat berbicara. Dan mungkin sedikit pengalaman, saya juga pernah dapat pasien, itu dia nonton kartun, bahasanya bahasa Melayu, dan akhirnya bisanya bahasa Melayu, padahal dia tinggal di Jawa, bukan bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi bisanya bahasa Melayu. Menurut saya sih jadi ya unik ya. Apakah memang ya kalau semua nanti teman-temannya bahasa Melayu nggak apa-apa, tapi dia kan nanti harus sekolah, harus bermain di lingkungan yang berbahasa Indonesia. Jadi sarannya ya fokus dulu ke satu bahasa, harus konsisten. Orang-orang yang di rumah, keluarga, bapak, ibu, ayo. Walaupun nanti ya silahkan aja. Ada yang bilang nanti bilingual setelah umur 7 tahun, setelah umur 8 tahun, atau setelah umur 5 tahun. Saya sih nggak tahu juga yang pas kapan diajarin. Misalnya udah bisa bahasa Indonesia, yang pas kapan diajarin bahasa Inggris. Tapi kalau menurut saya ya kalau memang bisa sedini mungkin, ya usahakan bahasa ibunya udah fasih dulu, udah pintar dulu. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter, penjelasan yang sangat jelas ya untuk kita semua. Selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta supaya anak lebih cepat bicaranya, berikan saja makanan yang pedas. Aduh, ini gimana dokter? Sepertinya sih kalau menurut saya mitos ya. Jadi apakah berhubungan dengan makanan, dengan bicaranya, apalagi yang makan pedas sepertinya tidak berhubungan. Tapi itu dia salah satu faktor anak bicara bagus, faktor nutrisinya harus bagus. Jadi banyak anak-anak dengan sakit kronis ya, misalnya ya malnutrisi ataupun ya kelaparan lah contohnya, mohon maaf, seperti itu, ataupun dia terkena sakit yang memang berat ya, sakit kronis berat, misalnya contoh anemia, defisiensi besi, atau si anak terkena penyakit infeksi yang tahunan. Nah, itu biasanya dia akan mengalami keterlambatan daripada bicaranya. Bisa jadi karena penyakit kronisnya, bisa juga karena tadi nutrisinya kurang bagus. Jadi pentingnya buah-buahan, makanan, protein, gizi yang baik untuk anak-anak nih, terutama anak-anak ya di Indonesia lah ya. Ini penting ngasih makan anak yang bagus, yang baik, supaya tumbuh kembangnya juga cocok ataupun sesuai, nggak cuma bicara.
Jadi kalau menurut saya untuk makan pedas memang tidak nyambung ya, tidak mitos. Tapi kalau penting makanan yang sehat untuk anak cepat bicara, itu fakta itu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Jadi setelah dikatakan mitos, dokter langsung menjelaskan tentang bagaimana faktanya ya. Memang benar ini ya, namanya nutrisi itu akan membuat hampir keseluruhan dari fungsi tubuh itu akan jadi baik seperti itu. Termasuk kepada bagaimana si keterlambatan bicaranya juga bisa kita cegah kalau misalnya kita nutrisinya baik juga ya dok ya. Baik, selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta menggunakan empeng buat membuat bayi atau nanti pada akhirnya balita akan mengalami keterlambatan bicara. Nah, ini mitos atau fakta dokter? Empeng itu dot itu ya? Iya, dot, betul dokter. Jadi kalau untuk studi langsung apakah empeng membuat terlambat bicara, tadi saya coba googling, sepertinya belum ada, saya juga belum pernah dengar. Baik. Dan mungkin dari penggunaan empeng ini sendiri memang di beberapa jurnal juga tidak disarankan karena ya faktor higienis, kebersihan, nanti dia jatuh baru dipakai lagi, apakah bagaimana cara membersihkannya, baru itu kan ada bagian dalamnya juga, apakah memang bisa hanya dibersihkan dengan sabun ataupun dengan air hangat. Jadi ada beberapa jurnal yang bilang kalau pakai empeng nanti bisa berhubungan dengan infeksi, bisa infeksi saluran nafas, mulut, ataupun infeksi pendengaran. Nah, dikatakan kalau memang nanti, tadi kita udah bahas di awal juga, kalau ada infeksi telinga, anaknya nggak bisa dengar, nggak bisa ngerti dong, jadi dia akan berbicara. Jadi gangguan berbicara maksud saya seperti itu. Jadi apakah menggunakan pacifier dapat membuat gangguan bicara? Ya mungkin masih saya juga belum bisa kasih statement jelas nih, mitos atau fakta. Yang pasti ya kita coba hidup yang lebih sehat aja lah. Kalau memang bisa yang alamiah, ya hindari penggunakan dot ataupun pacifier ini ataupun empeng, dihindari karena nanti bisa terjadi infeksi sehingga anaknya juga tumbuh kembangnya akan lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Bona untuk penjelasannya terkait dengan mitos atau fakta. Jadi sebenarnya ini sangat menarik, ada banyak hal juga sebenarnya mitos atau fakta terkait dengan speech delay ini, tapi sepertinya waktu sudah cemburu juga ini dokter ya. Jadi kita memang sudah harus menyudahinya, tapi sebelumnya dokter kita mungkin boleh memberikan juga penjelasan kepada pemirsa bahwa di Rumah Sakit Advent Bandung juga kita memiliki ini ya terapi bicara ya dokter ya terkait hal ini. Jadi pemirsa yang mungkin berada di sekitar Bandung boleh datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, dan apabila juga rindu untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Bona Anggi Pardede SPKFR boleh menghubungi customer service kami. Baiklah dokter, mungkin sedikit closing statement untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan terkait dengan speech delay ini, silahkan. Baik, sebagai penutup, saya mau sarankan kepada orang-orang tua yang memiliki anak di rumah, yang sayang sama anaknya, tetap concern terhadap speech ataupun fungsi berbicara daripada si anak. Mau belajar ataupun mencari tahu, ada banyak sekali bahan di internet di sana untuk kita dapat mendeteksi ataupun mengetahui kemampuan anak kita apakah sudah sesuai ataupun mengalami yang namanya keterlambatan bicara, sehingga deteksi dini kita lakukan intervensi ataupun terapi sedini mungkin sehingga membuat anak dapat mengejar bicaranya akan sesuai lagi dengan grafik ataupun tumbuh kembang yang sesuai, sehingga nanti kedepannya si anak akan lebih baik lagi khususnya dalam fungsi bicara, berbahasa, dan juga berkomunikasi. Saya rasa itu juga sangat penting karena nantinya menjadi modal si anak untuk belajar ataupun menjadi masa depan untuk si anak nanti lebih pintar. Terima kasih banyak dokter. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi sudah berbincang terkait dengan speech delay ini. Kami harapkan bahwa hal yang telah kami bahas ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama untuk orang tua yang rindu agar anak-anaknya boleh bertumbuh dan berkembang secara baik. Baiklah, saya Dewi Wardani dari Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung undur diri, dan terima kasih. Salam hidup sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10